Kisah Imam Ibnu Athillah As-Sakandari, sang penjernih hati dari Alexandria. Pada suatu malam yang tenang di kota Alexandria, Mesir, sebuah cahaya ilmu dan hikmah mulai bersinar. Di tengah peradaban Islam yang gemilang, lahirlah seorang anak yang kelak akan mengguncang dunia dengan kebeningan hati dan kekuatan kalamnya. Namanya adalah Ahmad bin Muhammad bin Abdul Karim bin Athillah As-Sakandari yang kemudian dikenal luas dengan nama Ibnu Athillah. Ia tumbuh dalam keluarga yang terhormat, dikenal taat beragama dan mencintai ilmu. Ayahnya adalah seorang alim, seorang ahli fikih mazhab Maliki, dan keluarganya memiliki garis keturunan yang terpandang. Dari lingkungan inilah, Ibnu Athillah mulai menapaki jalan ilmu dengan semangat yang tak pernah padam. Awal pencarian ilmu yang belum menyentuh hati sejak usia muda, Ibnu Athillah sudah gemar menuntut ilmu. Ia menguasai berbagai cabang keilmuan fikih, nahwu, balaghah, dan tafsir dengan cepat dan cemerlang. Dalam usianya yang masih belia, namanya mulai dikenal di kalangan ulama Mesir. Namun, dalam hatinya, ia merasa ada sesuatu yang kurang. Ada kekosongan yang tak bisa diisi hanya dengan hafalan dan debat. Ia mulai merasa bahwa ilmunya hanya menjadi beban di kepala, bukan cahaya bagi hatinya. Dalam dirinya tumbuh rasa gelisah yang tak terdefinisi. Sampai suatu hari, ia mendengar tentang seorang wali Allah yang tinggal tak jauh dari tempatnya. Syekh Abul Abbas Al-Mursi, murid langsung dari wali besar, Syekh Abu Al-Hasan As-Syadzili. Awalnya, Ibnu Athillah bersikap skeptis. Sebagai seorang yang sangat rasional dan terbiasa berpikir logis, ia merasa bahwa tasawuf adalah jalan yang penuh dengan hal-hal tak masuk akal. Namun, kegelisahan batin yang tak kunjung reda membuatnya berani mengambil langkah mendekati Syekh Al-Mursi. Pertemuan yang mengubah segalanya ketika pertama kali bertemu Syekh Abul Abbas Al-Mursi, Ibnu Athillah tidak serta-merta menerima ajarannya. Ia mendatangi majelis sang Syekh dengan semangat debat, membawa segudang pertanyaan dan argumen. Namun, Syekh Al-Mursi tak sedikit pun terpancing. Ia menjawab dengan kelembutan dan kejelasan, membuat hati Ibnu Athillah bergetar. Dalam satu momen, Syekh berkata, "Wahai Ahmad, apa yang kau cari dalam ilmu jika bukan untuk mengenal Allah? Bukankah ilmu itu seharusnya menuntunmu padanya, bukan menjauhkanmu darinya?" Ucapan itu seperti panah yang menembus dada Ibnu Athillah. Untuk pertama kalinya, ia merasa disingkapkan hakikat dari ilmu bukan sekadar alat, tetapi jalan menuju Allah. Sejak saat itu, ia menjadi murid setia Syekh Abul Abbas Al-Mursi. Dan dari sanalah, lembaran baru kehidupannya dimulai. Menjadi murid tasawuf, perjalanan memurnikan hati di bawah bimbingan sang mursyid, Ibnu Athillah mulai menyelami kedalaman tasawuf. Ia belajar tentang murakabah pengawasan diri, muhasabah, introspeksi, tawakal, ikhlas, dan mahabbah cinta kepada Allah. Ia melewati berbagai makam spiritual, menyucikan hati dari penyakit-penyakit batin. Ia menyadari bahwa sebelumnya, ia telah terlalu sibuk mencari kemuliaan duniawi dari ilmu. Ia ingin dikenal, dipuji, ditakuti dalam perdebatan. Namun sekarang, ia justru ingin menghilang dari pandangan manusia, agar hanya Allah yang menjadi tujuannya. Dalam kesendirian malam, ia menangis, berdoa, berzikir. Ia mendekat, menunduk, merendah. Ilmu yang sebelumnya menjadi beban, kini menjadi cahaya yang menuntunnya kepada Allah. Warisan hikmah. Kalam yang menggetarkan jiwa setelah wafatnya Syekh Abul Abbas Al-Mursi, Ibnu Athillah meneruskan peran sebagai mursyid tarekat Syadziliyah. Namun lebih dari itu, ia mulai menulis bukan untuk popularitas, tetapi untuk menyebarkan hikmah. Dari tangannya lahirlah karya yang sampai hari ini masih dibaca dan dikaji di seluruh dunia Islam. Al-Hikam Al-Athayyah, kumpulan aforisma tasawuf yang syarat makna. Di dalamnya tertulis, "Jika engkau ingin Allah membuka tirai penghalang antara dirimu dannya, maka putuskanlah ketergantunganmu pada segala sesuatu selainnya." Dan juga, salah satu tanda bergantungnya seseorang pada amal adalah berkurangnya harapan ketika terjadi kekeliruan. Kalimat-kalimat pendek, tapi menghunjam ke dasar jiwa. Setiap hikmah adalah pancaran dari hati yang telah dibersihkan, hasil dari riyadhah, latihan jiwa yang panjang. Al-Hikam bukan sekadar tulisan,
tapi cermin bagi hati, penunjuk bagi yang tersesat, dan pelipur bagi yang lelah. Ujian, fitnah, dan keteguhan seiring namanya yang kian harum, datang pula ujian. Sebagian orang memfitnahnya, menuduhnya menyimpang dari ajaran syariat. Ada yang cemburu dengan kedudukannya, ada pula yang salah paham terhadap jalan tasawuf. Tapi Ibnu Athillah tak membalas. Ia tetap mengajarkan hikmah dengan tenang. Ia tahu, kesabaran adalah senjata para wali. Ia tahu, manusia boleh menilai, tapi hanya Allah yang tahu isi hati. Dalam satu riwayat, ketika ia ditanya mengapa ia tak membela diri dari fitnah, ia menjawab dengan lembut, "Aku menyerahkan urusanku kepada Allah. Jika aku benar, maka Allah akan menampakkan kebenaran itu. Dan jika aku salah, maka semoga Allah mengampuniku." Sikap ini justru membuat banyak orang terkesan, dan akhirnya banyak dari mereka yang berbalik menjadi muridnya. Akhir kehidupan dan warisan abadi Imam Ibnu Athillah wafat pada tahun 709 hari di kota Kairo. Namun hikmahnya tidak ikut terkubur bersama jasadnya. Ia meninggalkan puluhan karya, dan lebih dari itu, meninggalkan jejak dalam hati umat Islam, jejak keikhlasan, ketawaduan, dan cinta kepada Allah. Makamnya kini berada di kawasan pemakaman Al-Karafah, dekat dengan makam para ulama besar. Setiap tahun, ribuan orang menziarahinya, membaca Al-Hikam, dan mengambil pelajaran dari hidupnya. Satu hal yang membedakan Ibnu Athillah dari banyak ulama lainnya adalah kemampuannya menyentuh hati tanpa harus banyak berbicara. Dalam satu hikmahnya, ia menulis, "Ucapan yang keluar dari hati akan masuk ke hati, tapi ucapan yang hanya keluar dari lidah hanya sampai ke telinga." Dan benar, kalimat-kalimatnya hingga kini masih menggetarkan hati-hati yang mencari jalan pulang kepada Tuhan. Penutup, cermin untuk jiwa zaman ini di zaman yang serba cepat, serba pamer, dan penuh ria, hikmah-hikmah Ibnu Athillah menjadi oase yang menyejukkan. Ia mengajarkan bahwa ilmu sejati adalah yang membawa kita pada kerendahan hati, bukan keangkuhan. Ia menunjukkan bahwa jalan menuju Allah tak selalu harus dengan lompatan besar, tapi bisa dimulai dengan membersihkan niat, menundukkan ego, dan berserah sepenuh hati kepadanya. Dan mungkin, dalam perjalanan hidup kita yang juga sering penuh kegelisahan, kita bisa temukan kembali arah melalui jejak langkah seorang wali dari Alexandria, Imam Ibnu Athillah As-Sakandari, penjernih hati, pewaris hikmah, dan pemandu jiwa-jiwa yang merindukan Tuhan.